Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tawfiru biha al-qulub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Melanjutkan pembahasan sebelumnya dari kitab Risalatul Muawanah wal mudhaharah wal mu'azarah liragim minal mu'min fi suliki tariqil akhirah oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Qutbul Irsyad Uqudul Ibad wal Bilad radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid darain amin. Wa'alaika faslun, wa'alaika dan wajib atas kamu untuk memakmurkan waktu-waktu kamu dengan rangkaian-rangkaian ibadah yang mana tidak berlalu satu waktu, satu saat daripada malam dan siang kamu kecuali di sana ada kegiatan kebaikan yang mana akan tampak nanti barokahnya waktunya kamu. Kapan waktu kita ini bisa dikatakan barokah? Kalau di sana ada agenda terjadwal, terschedule di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya barokah berarti banyak dilakukan untuk ibadah. Umurnya barokah. Makanya kalau doa jangan cuma minta panjang umur. Minta panjang umur fi taatillah. Ya Allah, panjang umur fi taatillah. Umurnya barokah. Mending umur pendek tapi banyak ibadah daripada panjang tapi banyak dosa, banyak kelalaian. Makanya kan sebagian salaf itu kalau bagian doa itu umumnya bagiannya yang tua. Sama-sama alim misalkan, sama-sama ustadz, bagian doa siapa yang paling tua, sama-sama ngerti bagian doa yang paling tua. Kalau ngimami yang paling alim, sama-sama alim yang paling ahli fikih, yang paling sama-sama ahli fikih yang paling enak suaranya, sama-sama enak suaranya, yang paling tinggi nasabnya, sama-sama tinggi nasabnya, podo-podo Habibie, podo-podo Kiai ini misalnya, yang paling ganteng wajahnya, itu dibahas dalam fikih ya. Itu dibahas secara rinci dalam fikih, yang paling ganteng wajahnya. Kalau tidak ada yang saling melebihi. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau urusan doa yang paling tua, karena semakin panjang umurnya berarti semakin banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian salaf itu tidak mau, tidak sampai lebih tua, sampai lebih banyak ibadahnya. Tidak, kamu lebih muda, kamu lebih sedikit maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu lebih muda, kamu lebih sedikit dosanya kepada Allah. Saya ini berarti kalau panjang umurnya
juga banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling tawadhu. Wa tahsul faidatul umur, akan mendapatkan faedahnya umur. Makanya kan tidak boleh kepingin cepat mati sulis. Kenapa? Sudah banyak dosa, itu keliru. Harusnya kepingin panjang umur, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Saya kok sering dimanfaatkan semua orang ini, berarti kita manfaat. Kita berarti orangnya bermanfaat. Berarti tidak pernah dimanfaatkan semua orang, berarti kita dapati manfaat. Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang pantas panjang umur itu Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi adalah orang yang paling manfaat. Kalau doa gimana? Ya Allah, matikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, matikan di tempat terbaik. Ya Allah, moro-moro wong sing ngumrohno sampeyan misalnya, budal umroh, budal kaji, moro-moro mati nang Mekah, mati nang Madinah. Berarti doanya dikabulkan sama Allah, dimatikan di tempat terbaik. Orang yang mati di Mekah dan Madinah pasti dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mati ketika umroh ditulis pahalanya umroh sampai hari kiamat. Yang mati dalam keadaan haji, kan banyak kabar kemarin ini, sama tiang singotunan, tiang kabat meninggal ketika haji. Jadi ditulis untuk orang tersebut haji sampai hari kiamat. Misalnya haji ini 2026 meninggal dunia, misalnya kiamat 2136 berarti ditulis untuk orang tersebut haji ping 100. Kalau mati ketika melaksanakan haji, yang minta dimatikan di tempat terbaik, di waktu terbaik. Apa katanya Allah sudah? Gimana terbaik menurut Allah? Apa katanya Allah? Yang penting kita ikhtiar, kita ibadah, kita jauhi semaksimal mungkin untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kamu menata waktu kamu, maka kamu akan terus istiqomah untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kamu harus mengatur waktu yang menjadi adat manusia. Apa adat manusia itu? Mangan, minum, itu harus dikasih waktu khusus, jangan sembarangan. Ini yang nyuruh Imam Haddad, yang nyuruh Al-Habib Abdullah bin Alawi Haddad. Oh, jam 12 siang makan, setelah turun dari masjid. Setelah makan punya amalan, punya ibadah, ngaji Quran dah, wirid subhanallah 100 dah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 dah. Jam 10, jam 11 harus tidur. Itu adatnya menungso. Nek dak tidur rusak nanti tahajudnya nanti. Nek katur jam 10, jam 11 biasanya tangine subuh. Nek dituru di atas jam 12 rusak akhirnya ibadah subuhnya, bablas jam itu jam 10. Akhirnya ibadah kamu, keistiqomahnya rusak gara-gara kamu tidak mengatur adat kehidupan kamu. Jadi harus ditata secara betul. Manajemen waktu. Maka tidak akan bisa jadi istiqomah orang yang suka melalaikan manajemen waktu. Karepe wis turu, pokok ngantuk buru turu
pokok dalam HP. Sampai kapan? Sampai kesilap. Sampai kesilap dalam film turunnya kapan? TV ini dalam wong turu ini. TV ini dalam wong turu. Sangat ngantuk-ngantuk nih. Nggak ditata waktunya. Akhirnya banyak lalainya, akhirnya banyak meninggalkan ibadah, waliyadzubillah, meninggalkan hal yang wajib, akhirnya dapat dosa. Katanya Imam Ghazali, hendaknya kamu menata waktu kamu menata wirid kamu, yang mana kamu bisa enak di setiap waktu untuk sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kamu lalai, tidak memanajemen waktu, tidak memanage waktu, akhirnya kamu lalai seperti ihmal al-bahaim, seperti lalainya hewan-hewan ternak, seperti sapi, seperti wedus. Gimana sapi wedus? Sibuk segala sesuatu, alamat tafak bimattafaq kaifat tafak, sakarapnya wis. Mangan jame sakarepe. Turu sakarepe. Tidak diatur waktunya. Padahal waktu kamu itu adalah umur kamu, dan umur kamu itu adalah Ra'su Malik, modalnya kamu. Kita ini dikasih sama modal, kita ini dikasih modal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Umur itu, waktu ini, nafas kita ini. Maka manfaatkan untuk sebaik-baik perdagangan kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap sedotan nafas itu adalah mutiara yang tidak ternilai harganya, yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Sallallahu alaihi wasallam. Dan selayaknya bagi kamu untuk tidak menyibukkan kamu dengan satu wiritan saja. Saya mau sholawat tok 24 jam. Sholawat, mau sholawat. Saya mau la ilaha illallah 24 jam. Subhanallah 24 jam. Kata beliau, itu tidak bagus. Yang bagus adalah menggabungkan di antara banyak wiritan kita manage. Habis subuh sholawat 100, nanti jam 9 la ilaha illallah 100. Subhanallah. Habis zuhur, habis asar ngaji Quran 5 lembar, 10 lembar. Habis maghrib pengajian, habis isya apa? Di manage ya. Jangan jangan 24 jam satu wiritan, tapi dibagi. Kenapa? Karena berbeda-bedanya wiritan itu mendatangkan berbeda-bedanya barokah kepada kita. Barokah waktu yang akan menempel, menembus di dalam hati cahaya madat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiap wirid itu punya sir, tiap dikiran itu punya rahasia, tiap wiritan itu punya manfaat yang semuanya kita butuhkan. Ya kalau tidak mau repot, ya Rajibul Haddad itu paket komplit, top marka, top chair, semuanya, sholawatnya ada, la ilaha illallahnya ada. Makanya disebut rotib. Rotib itu apa? Sesuatu yang berlangsung terus tiap hari. Berarti ini bacaan tiap hari, bukan bacaan tiap malam sholat. Ini biar kita terlatih istiqomah baca ketika di rumah. Hendaknya istiqomah baca rotib. Tidak iso habis maghrib, habis isya. Habis isya pokok jangan tidur sebelum selesai baca rotib. Kenapa?
Kenapa? Kalau kamu tetap di satu wiritan saja, gak ganti-ganti, akhirnya nanti kamu malas nanti. Akhirnya nanti kamu bosen nanti. Bosen. Katanya Ibnu Atha Asy-Syadzili, apa kata beliau? Allah itu tahu adanya kebosanan pada diri manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan warna di dalam bentuk ketaatan-ketaatan. Oh, ada wiritan apa? Salat sunnah qobliyah, ba'diyah. Oh, ada wiritan salat sunnah duha. Ada wiritan witir, ada wiritan tahajud, ada wiritan maca Al-Qur'an. Nek modele wiritan nek modele wiritan maca Qur'an tok bosan ya sampeyan. Nek la ilaha illallah tok bos. Dan itu sudah terbukti ya, sudah terbukti. Banyak kanca-kanca ini iya. Nek iku tok bosan. Akhirnya malas, akhirnya suwi-suwi mandek akhirnya gara-gara bosan. Kemudian ketahuilah, kata Imam Haddad, di dalam wirid-wirid itu ada athar yang besar, ada sesuatu yang membekas untuk memberikan cahaya di hati kita, yang nanti akan otomatis tercermin di anggota badan kita. Otomatis anggota badannya semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis wajahnya enak dipandang. Lihat entah orang-orang yang ahli wirid itu, orang-orang yang ahli zikir, orang-orang soleh itu kelihatan wajahnya enak diteduh, dilihat itu teduh dipandang. Masih udah ganteng, apa mana ganteng kan gitu. Masih udah putih, masih wong hitam, wong Afrika itu. Tapi kalau kena ulamanya itu enak dilihat itu. Apa pengaruhnya dan betapa banyak kita saksikan wong kafir, orang yang fasik, banyak maksiat, masih yang ganteng, artis ganteng, ayu ya cuma ganteng, oh iya ganteng, jelas suwi-suwi sumpah. Kenapa? Karena tidak ada cahaya yang dipancarkan dari hatinya. Karena banyak maksiat, karena tidak ada zikirnya itu. Maka cahaya tidak akan muncul kecuali kamu istiqomah di dalam wirid. Setiap hari harus istiqomah mengulang-ulang wiridannya itu. Bukan saulan sepisan, bukan seminggu sepisan, tapi tiap hari. Maka tentukan wirid kamu itu pada jam-jam tertentu di siang dan malam kamu. Harus punya waktu istiqomah. Jam segini saya harus baca Quran, jam segini saya harus begini, harus ibadah ini, harus ibadah itu. Dan ketika kamu ketinggalan, ada kesibukan, bersegeralah untuk mengganti wiritan yang ditinggalkan. Ya, yang kita saksikan Habib Umar Jailani itu yang kemarin meninggal itu, yang meninggal di Jakarta, orang Hadramaut, orang Yaman. Itu beliau kalau ke Indonesia ada catatan, karena sibuk jadwalnya di Indonesia full, itu ada catatannya. Oh, kemarin biasanya saya sholat duha 8 rakaat, karena sibuk saya cuma sholat duha 2 rakaat. Ditulis punya utang sholat duha 6 rakaat. Hari kedua punya utang sholat duha 4 rakaat. Witirnya biasanya 11, karena sibuk perjalanan, misalkan sibuk dakwah
cuma melaksanakan 3 berarti punya utang bolu. Wiritan ini tidak dilaksanakan karena lagi sibuk dakwah di Indonesia. Al-Qur'annya kurang 2 juz ditulis. Nanti ketika pulang ke Yaman dikontok semua, diganti semua. Ini orang yang ngamalkan ilmunya begini. Biasa punya amalan, ketika dia meninggalkan dia ganti. Saya ini punya kebiasaan sholat duha. Kemarin ke Gresik misalkan ya, ke Gresik habis maulid langsung acara misalkan tidak sempat sholat duha, itu catat punya utang dino Rebu ol Gresik 8 rakaat, maka diganti 8 rakaat. Saya biasanya habis duhur ini ngaji Quran 1 juz. Kemarin cuma salam baroboh hadir nikahan itu dibayar utangnya. Besoknya ketika punya waktu kosong diganti ngajinya 1 juz. Kenapa? Biar tidak gampang ngentengkan. Akhirnya kalau biasa ngentengkan akhirnya habis dah lagi amalnya, ditinggal dah lagi amalan-amalannya. Katanya Syekh Abdurrahman Az-Zaggaf, Al-Habib Abdurrahman Az-Zaggaf, orang yang pertama kali dijuluki Az-Zaggaf, apa katanya beliau? Man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa orang yang tidak punya keistiqomahan wiritan fahuwa kirdun, podo ambil bocok. Tahu bocok? Bahasa Bali itu podo ambil ketek. Sama seperti monyet gelondangan uripe teko tangi turun sampai itu turu, tidak ada sholat jamaah, tidak ada qobliyah ba'diyah, tidak punya kebiasaan witir, tidak punya kebiasaan duha, tidak ada kebiasaan maca rotib, tidak ada kebiasaan maca sholawat, gelondangan uripe podo koyo ketek. Saya yang bilang ya Abdurrahman sekali, man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang tidak punya wirid setiap harinya podo ambil koyo meh podo koyo bocok ya sampean ini. Gelondangan ini maca Quran Ramadan, hari Ramadan pilih manik. Tak pernah dibuka man. Wirid ya mekodo itu wis. Aduh. Al-waridat min haitsu al-awrad. Faman lam yakun lahu wirid fi dhahrihi lam yakun lahu warid fi sarairihi. Al-waridat pemberian dari Allah, pemberian khusus dari Allah itu datang gara-gara wirid-wirid yang kamu baca. Siapa orang yang tidak punya wirid di zahirnya, maka dia tidak punya warid pemberian dari Allah di dalam hatinya. Wali-wali itu menjadi wali gara-gara wiridnya. Wiridnya istiqomah. Orang-orang hebat bisa jadi orang hebat gara-gara wirid. Yang kita datang hallnya kemarin, atau yang lihat nonton live streaming Bakar Gresik Kutub itu, wali Kutub Kutbul Ghaus, wali yang dipanggil, yang bisa dipanggil dalam keadaan kepepet, yang terakhir Bakar Gresik itu kebakaran tenggelam telur. Habib Bakar Gresik itu banyak ceritanya. Yang bisa dipanggil tempat mumat kisuk kurang bilang dina mana satu tempo misalnya telu tapi Bakar Gresik teko hole tidak dibaca sholawat. Yang minimal yang dekat pribadi ada Bib Soleh Tangguh nek sepur seketewu mulai seketewu
Kira berarti 100.000. Maca sholawat mansuh. Telu. Bakar tuh khalwat 15 tahun di kamar. Tak keluar. Ibadah 15 tahun, gak ketemu orang 15 tahun. Apa sih diwadah? Wirid kan gitu, maca Quran, maca sholawat. Akhirnya dapat kedudukan. Soleh Tanggul, khalwat 3 tahun, apa yang dibaca? Sholawat, dalail, apa yang dibaca? Wirid, gak bawa HP nang amankan. Saya sampai kan iso khalwat ya, 20 baca kan iso nang kamar gak metu. Apa ono HP ini lagi? Mulai golek apa video nang apa? Nang TikTok, YouTube, Facebook. Yang dibawa Quran, yang dibawa tasbih, yang dibawa tasbih. Kalau orang tidak punya wirid, tidak punya keistiqomahan wirid yang dibaca oleh lisannya, yang dilakukan oleh ibadahnya, maka orang tersebut tidak bisa mendapatkan pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung saya sampean ingin punya kekhususan kan di sisi Allah, ingin punya keistimewaan dan harus punya dimulai sudah yang enteng-enteng. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah, bis isya 4 rakaat, bis maghrib 2 rakaat. Kalau ada pengajian tambah awabin 6 rakaat minimal. Sebelum asar 4 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah isya 2 rakaat, duha mulai 2 rakaat. Istiqomah 2 rakaat, dapat sebulan ibu 4 rakaat. Istiqomah ibu lagi 6, witir gitu. Pertama 3 dulu. Istiqomah 2 bulan tambah 5, sedikit. Istiqomah, mulai istiqomah pengajian teko seminggu sepisan sih, malam Selasa Pak Mulis. Bertahan iso sak wulan 2 bulan tambahi maneh, malam Rebu tambahi maneh, malam kan? Aja gerudukan iki suwi-suwi lah ngono-ngono tok. Terus kan nanti ngono-ngono itu banyak ya kanca-kanca yang dulu asik pengajian, saya enggak asik pengajian gara-gara gerudukan. Ya kadang-kadang yang ngejak ini yang ngawur. Ayo berdino dijak, ayo orang gini, gesok. Bener suwi-suwi. Bener wong anyar kok. Wong anyar langsung diteter. Bener. Ya niat pangan sih kan. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa inna qaruba wa wadi hadha al-habib ala anti samawati wal arduna wa bihi nabidhi wa antar judi ilahi ala ahli wujudi dhati wa zinatu malaikatu bitawshir al-alamin ta'i subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha ويقول ضدك أشركنا هذا المسرور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهون نورا فاق كل نورا فذا الحق وما على من أضف الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وديه أمة تأنيسا لجناب المسؤول مشاركة لها في هذا استمات الممدوح فضرت بطوبك الله سيدة مريم وسيدة آسيا من الحور العين من قسم الله له من الشرف والقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صفو الكمال من النور عن أمر الرأس العامل المحمود ودينا لله بالتعظيم والسجود